Besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Afifah Nurwahidah. Kemudian ada Rifa Agusanul Fadila dan Dea Nur Anissa. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai gaya sentral 2. Di mana untuk penyaji pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudari Dea. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mencoba menjelaskan. Baik, apa itu gaya sentral? Gaya sentral adalah gaya yang memiliki arah sepanjang arah radial. Gaya tersebut bisa saja bersifat tolakan atau repulsif dan tarikan atau atraktif. Ada beberapa sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh gaya sentral, yaitu yang pertama gaya bersifat konservatif, yang kedua memiliki bentuk potensial, yang ketiga energi dan momentum sudut konstan, dan yang keempat yaitu gerak terkungkung pada suatu bidang. Gaya sentral adalah gaya yang bekerja pada sebuah partikel yang selalu mengarah pada satu titik yang disebut pusat atau asal dari gaya. Yang selanjutnya yaitu ada hukum Kepler. Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 merupakan ilmuwan Jerman pada bidang matematika, astronomi, dan astrologi. Dia dikenal karena karya-karyanya yang mengenai pergerakan planet-planet yang diterbitkan pada buku Astronomia, Harmonic Mundi, dan Epitome of Copernican Astronomy. Karya-karyanya merupakan fondasi pada teori gravitasi Isaac Newton. Hasil studi Kepler tersebut diterbitkan antara tahun 1609 dan 1619, di mana ia mengembangkan teori Nicolaus Copernicus heliocentris bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan menjelaskan mengapa kecepatan planet-planet bervariasi. Perbedaan hukum Kepler adalah pada orbit planet-planet yang membentuk elips atau oval dibandingkan orbit berbentuk sirkular pada teori Kopernikus sebelumnya. Di sini terdapat hukum Kepler. Hukum Kepler terbagi menjadi 3, yang dimana ada hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler. Yang pertama ada hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler yaitu lintasan orbit tiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Dari model lintasan planet, di samping diperlihatkan berbentuk elips yang mengelilingi matahari. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1 dan F2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki 2 jarak, yakni jarak terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai eksentrisitasnya atau mendekati 0, maka orbit akan berbentuk seperti lingkaran dengan matahari berada di tengahnya. Jika nilai eksentrisitasnya mendekati 1, maka bentuk orbit akan memanjang dan tipis. Jika planet berada pada jarak terjauh matahari, sebelah kanan F1, maka pada saat itu planet berada pada titik aphelion.
Jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari, sebelah kiri F2, maka planet berada pada titik perihelion. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dea yang telah menyampaikan materi pertamanya. Untuk penyaji selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rifa Agustina Nurfadila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali mengenai hukum 1 Kepler. Perhatikan gambar di samping. Perhatikan gambar di samping. Jika matahari berada pada titik fokus sebelah kanan dan planet mengitarinya dengan orbit elips, maka titik perihelion terjadi saat 0 derajat dan jaraknya adalah R min. Titik aphelion terjadi saat menunjukkan 180 derajat dan jaraknya dari matahari adalah R max. Saat sudut mencapai 90 derajat dan sudut sampai 270 derajat, maka jarak planet sama dengan P. Nah, jarak titik perihelion dan jarak titik aphelion dapat dicari dengan rumus R min sama dengan P 1 min E. Lalu untuk R max, R maksimum sama dengan P I dikurangi E. Dan jika diketahui jarak titik perihelion dan aphelion, maka dapat dicari nilai eksentrisitas orbitnya dengan E sama dengan R max min, R min per R max ditambah R min. Lalu perhatikan skema orbit elips di atas di samping, di mana B merupakan jarak titik pusat elips ke orbit terdekat dan A merupakan jarak dari titik pusat elips ke orbit terjauh. Maka luas orbit elips dapat dicari dengan rumus A pi dikali A dikali B. Lalu selanjutnya mengenai hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi, garis hayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama juga. Pada gambar di samping diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang berbentuk elips akan selalu bervariasi. Nah, planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari. Kemudian akan bergerak lebih lambat ketika berjarak jauh dari matahari. Nah, hukum 2 Kepler ini menyatakan bahwa luasan area yang berwarna biru nilainya akan konstan dimanapun planet berada pada orbitnya. Ini diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Nah, apabila diketahui periode planet atau revolusi planet sebesar P, maka kecepatan sudut rata-rata dapat dicari dengan rumus N sama dengan 2V per P. Lalu selanjutnya mengenai hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler berbunyi kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Secara matematis, hukum 3 Kepler dapat ditulis dengan T kuadrat 1 per R pangkat 3 1 sama dengan T kuadrat 1 per R 3 1 sama dengan konstan, di mana T1 merupakan periode planet 1, T2 merupakan periode planet 2, R1 merupakan jarak planet 1 dari matahari, dan R2 merupakan jarak planet 2 dari matahari.
Nah, nilai konstanta tersebut yang setara dengan K sama dengan T kuadrat per R kuadrat 3 yang bernilai sekitar 7,5. Selanjutnya ada fungsi hukum Kepler. Nah, hukum Kepler ini bertujuan untuk memprediksi lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lain seperti asteroid atau komet yang mengorbit matahari. Nah, selain itu, hukum Kepler dapat digunakan pula untuk benda-benda langit lain yang tidak hanya mengorbit matahari saja, tetapi benda langit lainnya seperti orbit bulan terhadap planetnya. Nah, hukum Kepler digunakan karena ia dapat memprediksi lintasan orbit dengan perhitungan yang cukup sederhana. Nah, untuk perhitungan yang lebih akurat, hukum gravitasi Newton dapat dipakai menggantikan hukum Kepler. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifa yang telah menyampaikan materi keduanya. Untuk selanjutnya yaitu ada mengenai contoh soal dan pembahasan hukum Kepler. Yang pertama, di sini ada sebuah gambar, yaitu merupakan suatu lintasan orbit suatu planet mengelilingi matahari. Pada posisi apakah planet bergerak paling cepat? Nah, di sini kita bisa mengamati bagaimana lintasan orbit suatu planet mengelilingi matahari. Untuk pembahasannya, jika kita perhatikan bahwa lintasan orbit pada matahari itu mengacu pada jawaban yang ke A, karena planet bergerak lebih cepat saat posisi lebih dekat ke matahari. Jadi, posisi planet dari L ke A atau posisi planet A ke B merupakan posisi di mana planet bergerak paling cepat. Untuk selanjutnya, yaitu ada contoh soal kedua, di mana di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan suatu lintasan orbit planet, yaitu lintasan orbit suatu planet mengelilingi matahari. Manakah pernyataan yang benar? Di bawah ini mengenai luas antara titik A, B, O, dan H, I, O. Di sini ada beberapa pilihan untuk pembahasannya. Jawabannya adalah C. Ketika kita perhatikan pada lintasan orbit planet tersebut, yaitu mengacu pada hukum Kepler 2, di mana berdasarkan hukum 2 Kepler, luasan area titik garis hayal pada orbit nilainya konstan. Dimanapun planet berada pada orbitnya diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Mungkin itu pemaparan materi tentang gaya sentral 2 dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.